Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizky Fajarrohmawati SEME selaku pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat menghirup udara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya akan perkenalan, nama saya Santi Puspitasari dari kelas Perbankan Syariah D, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Ponorogo semester 5. Di sini saya akan menjelaskan, mereview kembali tentang resume mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Yang pertama yaitu makalah 1, Tren Teknologi Komputer di Bank. Dampak perkembangan internet terhadap strategi bisnis industri perbankan di Indonesia. Utomo dan Veonedian 2003 mendefinisikan e-banking sebagai aplikasi perbankan yang dibangun di atas infrastruktur teknologi informasi, sehingga sejumlah kegiatan perbankan dapat dilangsungkan secara digital. Dalam perkembangan ini, alternatif keputusan strategi bisnis pada dasarnya dapat dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar maupun dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada struktur industri itu sendiri. Pada kebijakan pengembangan e-banking di industri perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa bank membuktikan bahwa perubahan perilaku pasar terkait dengan perkembangan ICT, dalam hal ini adalah internet, telah mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam pengembangan strategi bisnis guna mempertahankan dan menciptakan nasabah atau customer baru. Yang kedua, pemanfaatan e-banking di Indonesia ditinjau dari paradigma STP. Sebelum adanya pemanfaatan e-banking sebelum tahun 1998, pelayanan bank terhadap customer dilakukan melalui teller di kantor bank yang bersangkutan. Dengan kondisi ini, nasabah bank tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan transaksi karena harus mengikuti jadwal kantor bank pada umumnya. Untuk perkembangan ICT, internet tadi telah mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai nasabah dan calon nasabah industri perbankan. Kondisi ini pada dasarnya merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk meningkatkan keunggulan bersaing sehingga mampu bertahan dan bahkan dapat merebut nasabah baru. Untuk yang kedua, yaitu penerapan e-banking syariah pada sistem informasi perbankan syariah dan pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian e-commerce itu. Nah, di sini e-commerce itu singkatan dari electronic commerce, yang artinya proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, akan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, e-banking. Apa sih pengertian dari e-banking itu? E-banking dapat diartikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet, yang di dalamnya dapat membentuk SDI berkualitas,
ekspansi segmen pasar bank syariah, dan akselerasi produk perbankan syariah. Untuk selanjutnya, pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama, bisa untuk membuat presentasi elektronik, pembuatan website untuk sebuah produk dan layanan. Yang kedua, bisa pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, otomatisasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang terakhir, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Selanjutnya pada makalah 3, di sini ada perkembangan teknologi informasi di perbankan. Perkembangan teknologi. Percepatan teknologi informasi semakin hari semakin terasa cepat. Bahkan perubahan-perubahannya pun terjadi mulai dari operasi sistem yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software pendukung, delivery channel, maupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya, sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Dalam perkembangan ini, bank memegang fungsi sebagai perantara keuangan dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanannya, maka bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan daya saing bank. Selanjutnya, kriteria pemilihan software komputer perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Yang ketiga, sistem keamanan. Yang keempat, kemudahan menggunakan. Yang kelima, sistem pelaporan. Yang keenam, aspek pemeliharaan. Yang ketujuh, source code. Dan yang terakhir ada struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Selanjutnya untuk kesimpulannya, sebenarnya manfaat dari penggunaan komputer di bidang perbankan memberi pengaruh yang begitu besar untuk menghasilkan informasi bagi pihak manajemen bank dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak nasabah bank yang saat ini dikenal dengan istilah e-commerce. Untuk pengertian e-commerce tadi sudah saya jelaskan di depan. Untuk selanjutnya, Bank Syariah di Indonesia itu lahir sejak tahun 1992. Tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi khususnya teknologi perbankan memaksa industri perbankan untuk memformulasi ulang strategi teknologi informasi yang mereka terapkan untuk bisa bersaing. Selanjutnya pada makalah 4, ini ada mekanisme keliling pada perbankan konvensional perspektif Islam. Untuk ini ada keliling. Apa sih keliling itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan arti keliling. Arti keliling secara umum menurut The New Galir International Dictionary of English Language adalah the act of exchange drive on its utterance settling of difference, yang artinya kegiatan mempertukarkan warkat-warkat bank suatu bank dengan bank-bank lainnya dalam menyelesaikan selisihnya. Subagio 2002. Dengan kata lain, keliling adalah tata teknis lalu lintas giro antar bank, jadi bukan untuk simpanan. Untuk selanjutnya, keliling itu ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan 1 dan yang kedua tahapan 2. Disebut juga keliling 1 dan keliling 2. Untuk yang keliling 1 di sini saya akan menjelaskan keliling 1. Yang pertama, menyusun neraca keliling, penyerahan gabungan berdasarkan neraca keliling, penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Yang kedua, apabila wakil peserta belum hadir sampai batas waktu akhir jadwal keliling, maka penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam mekanisme keliling. Kemudian apabila wakil peserta hadir sebelum keliling penyerahan dinyatakan berakhir,
Ketentuan yang belum dilaksanakan oleh petugas penyelenggaraan dilanjutkan oleh wakil peserta yang bersangkutan. Taswan 2003. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, perwakilan demikian dalam Islam diistilahkan dengan wakalah yang bersandar pada akad dari pihak yang berakad, yang tentunya tidak terlepas dari beberapa sultan al-irodah, di mana dapat mengemukakan berbagai macam syarat yang mereka kehendaki dalam batas-batas kerelaan para pihak, termasuk dalam pemberian fee terhadap wakil, yang dalam hal ini para wakil tersebut adalah lembaga perbankan yang ditunjuk. Dalam hal pemakaian jasa keliling ini, akad terjadi ketika nasabah datang ke bank untuk menjadi nasabah giro, dan bank sebagai muwakil menyerahkan slip yang harus diisi oleh nasabah, dan nasabah diberitahu oleh bank hak dan kewajibannya sebagai nasabah giro. Setelah nasabah mengisi formulir tersebut dan mengetahui hak dan kewajibannya serta kedua belah pihak bersepakat, maka akad wakalah pun terjadi. Selanjutnya pada makalah 5 yaitu Sistem Informasi Perbankan Syariah. Prinsip operasional bank syariah. Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan bank non-syariah, bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Kalau biasanya bank non-syariah itu kita biasanya menyebutnya bank konvensional. Pada dasarnya segala ciptaan usaha termasuk perbankan Islam bertujuan untuk menciptakan keuntungan atau profit oriented. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, Bank Islam dalam menjalankan usahanya itu minimal mempunyai 5 prinsip operasional. Apa aja? Yang pertama, prinsip simpanan murni atau disebut juga dengan al-wadiah bagi hasil atau syirkah, prinsip jual beli at-tijarah, prinsip sewa al-ijarah, prinsip jasa atau fi al-ajr walamullah. Untuk yang ketiga, yang keempat itu jual beli dan sewa itu ada sedikit perbedaan, ada sedikit kesamaan tulisan. Untuk yang jual beli tijarah dan yang sewa ijarah, T sama I, yang membedakan T-nya. Jadi jangan sampai teman-teman semua salah dalam mengucapkannya. Untuk selanjutnya, makalah yang keenam yaitu security system. Keamanan informasi. Dengan pentingnya teknologi informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan menyebabkan informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Jika informasi tadi jatuh kepada tangan yang tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan kerugian. Keamanan informasi apa? Adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan yang berupa sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki fisik, yang memiliki ciri-ciri tidak akan muncul begitu saja dan harus direncanakan. Dan yang kedua, untuk pengelolaannya dapat dijangkau dari pengelolaan resiko. Selanjutnya, kontribusi terhadap resiko. Di sini ada aset dan ancaman. Untuk yang pertama, aset itu seperti hardware, software, dokumentasi, data, komunikasi, lingkungan, manusia. Dan untuk ancaman ada pemakai, teroris, kecelakaan, clickers, penjahat kriminal, nasib, dan intel luar negeri. Untuk cara menanggulangi resikonya itu ada 4 cara. Yang pertama, usaha untuk mengurangi threat, usaha untuk mengurangi impact, usaha untuk mengurangi vulnerability, dan yang terakhir, mendeteksi kejadian yang kurang bersahabat. Selanjutnya, serangan-serangan apa aja yang ada dalam teknologi informasi? Itu ada 4, ada interruption, modification,
interception, fabrication. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, interruption, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia, serangan ditunjukkan kepada ketersediaan dari sistem. Yang modification, pihak yang tidak berwenang dapat saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat mengubah aset. Dan yang ketiga, interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Dan yang terakhir, fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Untuk selanjutnya di sini ada pengamanan data dalam perbankan. Apa aja? Ada 4. Positive identification, device registering, CAPTCA, username and password. Yang pertama, positive identification. Nasabah bank diminta untuk memasukkan informasi rahasia yang hanya diketahui oleh nasabah. Yang kedua, device registering, membatasi akses ke sistem perbankan melalui perangkat yang belum dikenal atau terdaftar pada sistem. Yang ketiga, menangkal serangan otomatis terhadap sesi atau halaman konfirmasi pada website. Dan yang terakhir, ada username and password. Nasabah mengakses akun miliknya dengan memasukkan beberapa karakter tergantung dari pihak penyedia layanan. Di sini saya akan memberikan contoh untuk CAPTCA, tetapi tidak menyangkut perbankan. Ini hanya sekilas saja. CAPTCA itu biasanya kalau kita masuk ke Siakat IAIN Ponorogo, itu sebelum kita masuk akan memasukkan kode CAPTCA yang seperti angka tapi tidak seperti angka. Itu kalau kita tidak teliti maka akan blur dan tidak jelas. Jadi itu gunanya untuk menangkal serangan otomatis tadi terhadap sesi atau halaman konfirmasi pada website. Sekian presentasi resume makalah ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.